Kembali ke kediaman Moyong, Jin melanjutkan rasa penasarannya dengan bertanya tentang kabar para master bela diri tingkat tinggi lainnya saat ini. Moyong Bin menjelaskan bahwa belum lama ini ia bertemu dengan Blade Emperor dalam keadaan sehat walafiat. Masalah dengan klan Ouyang sebenarnya bermula saat saya mempertanyakan kebenaran kematian Ouyang Hu. Mendengar kabar tersebut, Blade Emperor tertawa terbahak-bahak yang membuat suasana di antara para kaisar menjadi canggung dan membuat Patriark Ouyang merasa sangat diremehkan. Namun, Bin menegaskan bahwa Blade Emperor sebenarnya bukan orang yang jahat. Jika ia tidak menyukai seseorang, ia biasanya hanya akan diam dan mengabaikannya. Mengenai Sword God, ia dikabarkan telah mengasingkan diri sekitar setengah tahun yang lalu. Karena sifatnya yang suka berkelana, tidak ada satupun orang yang tahu keberadaannya saat ini. Sementara itu, Sword King telah resmi pensiun dari dunia persilatan dan kini fokus mendidik murid-muridnya. Dan terakhir, mengenai Fish King, Bin menjelaskan bahwa ayahnya dahulu sulit mendekati sosok tersebut karena sifatnya yang sangat pemarah. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia lakukan sekarang, namun Bin menduga Fish King sedang berkelana jauh untuk membasmi fraksi-fraksi hitam. Sambil menggebrak meja, Jin bertanya dengan nada penasaran tentang sifat seperti apa yang membuat Fish King sulit diajak berteman. Bin terkejut karena ketidaktahuan Jin dan menjelaskan bahwa Fish King memiliki temperamen yang sangat keras. Ia pernah menghajar junior dari pihak ortodoks karena dianggap arogan dan membuat para senior unortodoks babak belur jika membuatnya kesal. Terlebih lagi bagi sekte sesat Fish King akan membunuh setiap anggota yang ia jumpai. Untuk informasi tambahan biar nggak bingung, sekte sesat termasuk fraksi hitam. Namun sekte sesat biasanya lebih berbahaya karena mereka fanatik dan terorganisir dengan sangat ketat. Mereka biasanya tunduk pada satu pemimpin absolut. Contohnya seperti Demonic Sword, ketua fraksi iblis yang membunuh jin. Biasanya motivasi mereka penyembahan terhadap kekuatan besar atau misi untuk menghancurkan tatanan dunia yang ada agar mereka bisa berkuasa. Oke, lanjut. Namun terlepas dari itu semua, Moyong Bin menutup penjelasannya dengan rasa hormat yang mendalam. Menurutnya, terlepas dari segala kekurangannya, Fish King adalah orang yang sangat jujur dan selalu menepati ucapannya. Ia adalah seorang pejuang sejati yang tidak ragu menantang seniornya berduel jika mereka melakukan kesalahan. Bin juga menambahkan cerita dari ayahnya, Moyong Chu, bahwa kehidupan Fish King sebenarnya sangat kesepian. Mendengar itu, Jin bergumam pelan. Padahal tidak sekesepian itu. Bin yang merasa mendengar sesuatu bertanya, namun Jin segera beralih. Tidak apa-apa, aku hanya bilang aku sudah sangat kenyang. Jin kemudian berpamitan, namun Moyong Bin memberikan usulan penting. Ia menyarankan agar Jin segera mendatangi aliansi Murim untuk membuktikan kebenaran perihal perselisihan antara klan Ouyang dan klan Enha secara langsung. Dengan menemui ketua aliansi Murim, Jin berkesempatan mengatur hasil akhir sesuai keinginannya. Keesokan paginya, Jin berangkat dikawal oleh Hang Yong, seorang anggota aliansi Murim yang kebetulan sedang bertugas di wilayah Moyong. Sementara itu, Bin akan menyusul bersama Patriark Ouyang setelah mengatur pengamanan. Sebelum pergi, Jin menitipkan keamanan keluarganya kepada Moyong. Bin meyakinkan bahwa ia telah mengirimkan prajurit pilihannya ke kediaman Enha. Mendengar itu, Jin pun senang dan berjanji akan membalas kebaikan klan Moyong suatu hari nanti. Lalu Jin memberitahu Bin bahwa kelompok pembunuh bayaran yang dijadikan saksi berasal dari fraksi Silver Gold. Jin meminta Moyong Bin dan asosiasi kaisar untuk menelusuri organisasi tersebut. Sebelum pergi, Jin pun tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, aku datang ke sini dengan persiapan penuh untuk membantai seluruh klan Moyong. Namun berkat keputusanmu yang adil dan teliti, aku bisa pergi dengan tenang." Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak, ucap Jin sambil tersenyum. Mendengar itu, Bin pun dibuat kehabisan kata-kata. Menurutnya, bisa-bisanya seorang pedagang datang sendirian ke sini tanpa pengawal dan berkata akan membantai semua yang di sini. Sungguh pria yang sangat menarik, ucap Bin dalam hati. 4 hari perjalanan berlalu. Hang Yong merasa heran karena selama itu Jin dan dirinya hanya mengucapkan 3 kata singkat seperti ayo pergi, istirahat, dan setuju. Hang Yong berpikir bahwa ternyata ada orang yang lebih pendiam daripada dirinya. Saat memasuki sebuah kota, Hang Yong ditabrak oleh seorang pria yang ternyata adalah seorang immoral guest, buronan dari daftar aliansi Murim yang melakukan penyimpangan atau kejahatan. Sebagai informasi tambahan, contohnya adalah rencana Patriark Ouyang yang bertujuan untuk menjadikan Jin sebagai immoral guest. Caranya adalah dengan memfitnah Jin telah membantai keluarga Enha demi menguasai seluruh harta mereka.
Setelah itu, Ouyang akan menyebarkan berita tersebut ke aliansi Murim agar Jin resmi ditetapkan sebagai immoral guest alias buronan. Oke, lanjut. Melihat pria itu, Hang Yong berniat untuk menangkapnya. Jin pun bertanya, apakah pria itu salah satu anggota sekte sesat? Hang Yong menjawab, bisa dibilang begitu. Ia kemudian menyarankan agar Jin tetap berada di belakangnya karena situasi tersebut dirasa cukup berbahaya. Menyadari dirinya sedang dikejar, pria itu pun langsung melarikan diri. Sembari melakukan pengejaran, Hang Yong sempat mendengar kabar bahwa akhir-akhir ini masyarakat banyak mengeluhkan lambatnya penanganan kasus kriminal oleh aliansi Murim. Hal tersebut terjadi karena banyak sekte sesat yang mulai berani membunuh anggota asosiasi. Setelah aksi pengejaran yang cukup lama, pria itu akhirnya terpojok. Namun secara mengejutkan, ternyata itu adalah jebakan. Ia sengaja memancing Hang Yong ke tempat sepi agar bisa dibunuh oleh kelompoknya. Melihat kedua lengan para penjahat itu buntung, Hang Yong menduga bahwa mereka pernah diberi pelajaran oleh ketua asosiasi Murim. Hang Yong pun mencibir, kenapa tidak ada kapoknya? Padahal kalian sudah diberi pelajaran dan kesempatan hidup oleh sang ketua. Seharusnya kalian menantang beliau lagi agar kali ini bukan cuma lengan, tapi kaki kalian juga hilang. Namun para penjahat itu menyahut, memotong lengan mungkin hobi ketua asosiasi Murim, tapi mengirimkan potongan kepala anggota asosiasi Murim adalah hobi kami. Secara tiba-tiba, Jin sudah berdiri di belakang para penjahat itu dan bergumam. Hobi yang menarik. Mereka semua tersentak kaget dengan kedatangan Jin. Auranya sama sekali tidak terasa, layaknya seorang pembunuh tingkat tinggi yang telah menyatu dengan kegelapan. Dengan wajah pucat, para penjahat itu membentak, "Siapa kau sebenarnya?" Jin hanya tersenyum tipis sambil menjawab, "Aku hanyalah orang yang hobi memutilasi sampah seperti kalian." Sementara itu di kediaman Enha, Yung Ho membuat kericuhan di depan gerbang. Ia merasa marah karena Jin pergi tanpa kabar setelah ia berhasil menyelesaikan tugas berat berupa 100.000 tebasan payung. Ia sempat dihadang oleh penjaga klan Moyong, namun Lee segera datang dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Lee memberitahu bahwa Jin sedang berada di aliansi Murim untuk membereskan urusan pertikaian dengan klan Ouyang. Yung Ho langsung terduduk kesal di depan gerbang dan bersikeras akan menunggu Jin pulang di sana. Lee yang penasaran dengan kegigihan Yung Ho kemudian bertanya, sebenarnya ada keperluan apa dengan kakak? Yung Ho tidak menjawab. Ia merasa sangat malu jika harus mengaku bahwa dirinya baru saja menyelesaikan 100.000 kali tebasan payung. Namun kocaknya, tiba-tiba Yung Ho merasa sangat kesal karena merasa Jin seakan-akan meninggalkannya begitu saja setelah perjuangan keras yang ia lalui. Secara mengejutkan, ia malah membuka celana dan berak tepat di depan gerbang kediaman Enha. Melihat aksi tidak senonoh tersebut, Lee dan para penjaga yang syok langsung membanting gerbang hingga tertutup rapat. Sambil menggerutu, Yung Ho memutuskan untuk mengejar Jin langsung ke aliansi Murim. Sambil berlari dan mengayunkan payungnya, ia berteriak dengan lantang. Apa yang harus aku lakukan setelah 100.000 kali tebasan ini, Li Jin-en? Adegan beralih kembali kepada Jin. Mendengar gertakan Jin yang mengancam akan memutilasi mereka, salah satu dari mereka justru cekikikan. Menurutnya, Jin sudah kebanyakan makan tai sehingga perkataannya terdengar sangat menghibur. Berhubung si immoral guest hanya ditugaskan untuk memancing anggota asosiasi Murim, ia pun berpamitan pergi karena tugasnya sudah selesai. Namun Jin menahannya dengan sebuah pertanyaan. Mau kemana? Mau coli ya? Si buronan tersentak kesal dan menyuruh Jin menutup mulutnya, menegaskan bahwa kepergiannya bukan urusan bocah ingusan. Jin justru menimpali dengan santai. Seharusnya paman tidak perlu marah, karena terkadang mengocok memang kebutuhan biologis pria. Jin kemudian menoleh ke arah Hang Yong dan bertanya apakah darah sampah-sampah ini halal untuk ditumpahkan. Hang Yong menjawab dengan tegas bahwa mereka adalah public enemy yang masuk dalam daftar buronan aliansi Murim, sehingga membunuh mereka di tempat adalah tindakan yang sah secara hukum. Mendengar konfirmasi itu, adrenalin Jin langsung terpacu hebat. Rasa dopamin yang ia butuhkan seolah terpenuhi seketika. Hang Yong yang selama 4 hari bersamanya dibuat terkejut melihat perubahan ekspresi Jin yang tersenyum penuh gairah saat akan bertarung. Ketiga penjahat itu murka dan langsung menerjang maju untuk menebas kepala Jin. Salah satu dari mereka melemparkan belati, namun dengan gerakan lincahnya Jin berhasil menghindarinya. Saat belati kedua diluncurkan, Jin menangkapnya dengan tangan kosong dan melemparkannya kembali dengan akurasi mematikan. Belati itu berhasil tertancap telak di kepala musuhnya, menyisakan si immoral guest seorang diri. Si buronan mulai berkeringat dingin melihat rekannya tewas dengan begitu mudah. Jin mendarat dengan anggun sambil terus mengolok-olok.
Bengong tidak akan membuatmu menang, Paman. Merasa kesal dengan olokan Jin, si buronan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Ia menerjang, berniat mengeluarkan isi perut Jin. Namun di detik terakhir, ia secara licik mengubah arah serangannya menuju ke arah kemaluan Jin. Jin yang hampir terkecoh merasa sangat geram karena musuhnya berani mengincar si Johnny. Dengan cepat, Jin menghantamkan tinjunya ke tanah dengan getaran hebat yang membuat serangan musuh gagal total. Dan Ichibos pun akhirnya terselamatkan. Si buronan akhirnya menyadari bahwa perbedaan kekuatan mereka bagaikan bumi dan langit. Ia langsung menyerah dan berjanji akan memberikan informasi mengenai siapa saja yang terjaring dalam fraksi sesatnya kepada aliansi Murim asalkan nyawanya diampuni. Jin mendekatkan wajahnya dan berkata, "Oh, menyerahkan diri ya?" Namun Jin langsung membungkamnya dengan menghancurkan wajah pria itu dengan satu pukulan maut. "Untungnya aku bukan anggota aliansi Murim, jadi aku tidak membutuhkan informasimu," ucap Jin sambil tersenyum. Setelah menghabisi ketiganya, Jin mengajak Hang Yong mencari tempat makan siang dan membiarkan mayat-mayat itu menjadi santapan burung gagak. Sesampainya di kedai makan, Hang Yong mengungkapkan kekagumannya atas teknik bela diri Jin yang sangat efisien. Hang Yong sangat kagum karena ia baru pertama kali melihat pergerakan martial arts seefisien Jin. Ia mengaku awalnya sangsi bahwa seorang anak pedagang bisa mengalahkan Patriark Ouyang, namun setelah melihatnya sendiri, ia kini bersedia menjadi saksi pribadi di hadapan ketua aliansi Murim. Sambil menyeruput kuah mie, Jin hanya menjawab singkat, "Oke, arigato." Dalam hati, Jin merasa bahwa Hang Yong mulai menjadi orang yang agak bawel. Hang Yong kemudian merayu Jin untuk bergabung dengan aliansi Murim. Meskipun gajinya kecil, sering lembur tanpa bayaran, dan pekerjaannya berat, Hang Yong menegaskan bahwa aliansi mereka menghargai kemampuan tanpa memandang asal-usul klan. Hang Yong juga menambahkan bahwa jika Tuan Muda Jin bersedia bergabung dengan asosiasi Murim, Jin akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Menurut Hang Yong, hal ini ada kaitannya dengan asosiasi penguasa. Aliansi Murim sangat berbeda dengan asosiasi penguasa, tutur Hang Yong. Memang benar, asosiasi penguasa menawarkan bayaran yang sangat tinggi dan pekerjaan yang lebih mudah. Tetapi mereka adalah kelompok yang berpusat pada klan-klan besar. Orang luar tidak akan bisa sukses di sana. Belum lagi, klan-klan besar itu selalu mementingkan diri mereka sendiri, dan sebagian besar orang luar yang masuk ke sana hanya mengejar bayaran tinggi. Ia melanjutkan dengan nada serius. Terlebih lagi, saat terjadi pertarungan besar, mereka akan langsung berpencar layaknya daun di musim gugur yang terhempas angin. Mendengar penjelasan itu, Jin terdiam. Ia teringat akan sosok Mo Yongbin yang selama ini begitu baik kepadanya. Sangat berkebalikan dengan gambaran buruk yang baru saja Hang Yong sampaikan. Jin kemudian menjawab dengan tenang. Tidak semua orang di asosiasi penguasa seperti itu. Tiba-tiba, seorang pria berambut merah muda dari lantai 2 berteriak. Apa yang dikatakan Tuan Muda itu benar sekali. Pria itu kemudian menambahkan dengan nada menyindir bahwa aliansi Murim tampaknya telah berubah menjadi aliansi tukang fitnah. Dengan suara lantang agar terdengar oleh seluruh orang di tempat itu, ia berseru, "Jangan pernah menjelek-jelekan fraksi lain seperti yang dilakukan aliansi Murim ini." Ocehan pedas itu jelas ditujukan langsung untuk menyentil Hang Yong. Mendengar sindiran tajam itu, Hang Yong langsung berdiri dan membungkuk serta mengucapkan permintaan maaf atas kelancangannya sebagai anggota aliansi Murim. Tak lupa, Hang Yong juga menanyakan identitas nama pria tersebut. "Sebut saja namaku Musim Gugur," ucap pria itu sambil tertawa mengejek. Mendengar jawaban yang mengolok-olok tersebut, Hang Yong terdiam terpaku. Wajahnya memerah karena menahan malu. Melihat rekannya terpojok, Jin berusaha menenangkan Hang Yong. "Kau sudah meminta maaf, jadi tidak perlu khawatir lagi," ujar Jin dengan santuy. Jin kemudian berbisik sambil bertanya, "Mungkinkah pria itu juga datang karena urusan Ouyang Seng? Tampaknya dia bagian dari asosiasi penguasa." Hang Yong menggeleng pelan dan menjawab, "Aku tidak tahu identitas aslinya. Namun, kalaupun dia benar dari asosiasi penguasa, kemungkinan besar tujuannya ke sini bukan karena Patriark Ouyang, melainkan karena turnamen Dragon Phoenix yang akan segera berlangsung." Hang Yong melanjutkan pembicaraan dengan bertanya, "Apakah Tuan Muda Jin berminat untuk mengikuti turnamen Dragon Phoenix?" Menurutnya, Jin masih sangat muda dan memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni untuk ikut serta dalam ajang tersebut. Hang Yong menambahkan bahwa karena ini merupakan turnamen terbesar di dunia martial art, keikutsertaan Jin akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Namun, Jin hanya menjawab singkat, "Aku tidak tertarik." "Sayang sekali, padahal itu kesempatan bagus untuk membangun reputasimu," ujar Hang Yong.
Namun, Jin menegaskan kembali pendiriannya bahwa membangun reputasi tidak harus melalui cara seperti itu. Seiring kau bertambah kuat, reputasi akan meningkat dengan sendirinya, tambah Jin. Hang Yong pun menyahut, sayang sekali. Padahal ketua aliansi menawarkan eliksir tingkat tinggi untuk pemenangnya. Belum sempat Hang Yong menyelesaikan kalimatnya, Jin langsung memotong. Aku akan ikut. Mendengar jawaban yang sangat plot twist itu, Hang Yong langsung tersedak dan batuk-batuk. Ia terkejut karena tuan muda Jin tiba-tiba berubah pikiran begitu mendengar soal hadiahnya. Jin lalu menimpali dengan santai. Harusnya kau memulai perbincangan dengan bahasan eliksir itu dulu. Setelah makan selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Namun saat hendak berangkat, pria musim gugur itu tiba-tiba berjalan mendekat dan sengaja menabrak Hang Yong yang sedang berbincang dengan Jin. Sambil tertawa mengejek, ia berkata, "Ah, maaf, ternyata aliansi tukang fitnah berdiri menghalangi jalan keluar." Mendengar provokasi itu, Hang Yong sangat kesal. Dalam hati ia bergumam, ternyata dia masih dendam. Hang Yong kemudian menoleh kepada Jin dan berkata, "Tuan muda, mulai dari sini, bagaimana kalau kita lari secepat angin musim gugur?" Jin menjawab singkat, "Oke." Mendengar balasan itu, giliran si pria musim gugur yang langsung naik pitam. Hang Yong pun melesat secepat angin, meninggalkan kepulan debu yang menyelimuti kelompok pria tersebut. Salah satu anggota kelompok itu marah besar karena sadar bahwa Hang Yong sengaja menyindir mereka kembali menggunakan perumpamaan angin musim gugur. Pria musim gugur itu kemudian menyuruh adiknya yang bernama Ensol untuk melanjutkan perjalanan bersama para penjaga saja. Ia sendiri memutuskan untuk mengejar Hang Yong. Aku akan menyusulnya dan menunjukkan teknik skywalk yang sebenarnya. Para anggotanya pun bersorak memberi dukungan. Tuan, beri mereka paham kemampuan kita yang sebenarnya. Singkat cerita, pria musim gugur itu akhirnya berhasil menyusul mereka. Namun tepat saat berada di depan gerbang, Jin tiba-tiba menambah kecepatannya secara drastis. Hang Yong yang melihat aksi itu pun tercengang. Kenapa Jin bisa melakukan teknik skywalk secepat itu? Ucapnya penuh keheranan. Keduanya kini terlibat dalam adu kecepatan yang sangat intens. Mereka saling mengejar seakan-akan mempertaruhkan harga diri fraksi. Sampai pada titik akhir, mereka mencapai garis finish secara bersamaan. Hang Yong yang terengah-engah bertanya kepada Jin, siapa yang menjadi juara kedua antara dirinya dan si musim gugur? Namun, perhatian Jin justru teralih pada sosok pria yang berdiri di belakang Hang Yong. Sosok tersebut berkata dengan nada berwibawa, "Apa gunanya lomba seperti itu?" Ternyata, sosok itu adalah ketua aliansi Murim. Ia menatap mereka dan memberikan penilaian akhirnya. Kalaupun harus ada pemenangnya cuma satu, yaitu tuan muda yang pertama. Hang Yong segera membungkuk, memberikan salam hormat kepada sang ketua aliansi Murim. Pria musim gugur yang tadi beradu kecepatan pun memperkenalkan dirinya sebagai Enwol dari klan Hua, yang datang dengan tujuan mengikuti turnamen Dragon Phoenix. Sang ketua tersenyum dan menoleh ke arah Jin. Ia langsung menebak bahwa pemuda berbaju ungu di hadapannya adalah Jin, pedagang dari klan Enha. Enwol terkejut menyadari bahwa pemuda yang baru saja ia ajak balapan adalah orang yang telah menumbangkan Patriark Ouyang. Jin kemudian memberikan salam perkenalan secara formal. Sosok berwibawa itu memperkenalkan dirinya sebagai Yu Jonghong, ketua asosiasi Murim. Setelah menyemangati Enwol untuk turnamen mendatang, Jonghong meminta Jin untuk mengikutinya ke aula asosiasi guna membahas permasalahan klan Ouyang. Enwol pun berpamitan sembari memanggil Jin dan melemparkan senyum penuh tantangan, menyatakan sampai jumpa di turnamen Dragon Phoenix. Sambil berjalan, Jonghong berkata kepada Hang Yong bahwa sebenarnya Hang Yong berada di posisi terakhir saat balapan skywalk tadi. Hang Yong yang malu mencoba membela diri bahwa mereka mendarat bersamaan, namun sang ketua menjelaskan bahwa Enwol sengaja menahan kekuatannya demi menjaga stamina untuk turnamen. Ketua tertawa terbahak-bahak melihat Hang Yong yang begitu bersusah payah karena tidak mau kalah. Saat Hang Yong bertanya apakah Jin sudah mengetahui hal itu sejak awal, Jin menjawab dengan santai bahwa menyembunyikan kekuatan adalah hal alami bagi seorang ahli bela diri. Jawaban itu membuat Hang Yong semakin malu, sementara Jonghong melirik Jin dengan senyum penuh arti. Setibanya di aula, Jonghong menyuruh semua anggotanya keluar agar ia bisa berbicara empat mata dengan Jin. Saat mendekat, Jin merasakan nostalgia yang luar biasa. Ia membatin bahwa Yu Jonghong adalah tokoh besar yang ketenarannya tepat berada di bawah Three Divine Stars. Dialah pemimpin barisan depan dalam Five Dragon Wars melawan fraksi iblis, sebuah sosok yang sangat layak dihormati.
Jong Hong berkomentar bahwa Jin memiliki sikap yang terlalu dewasa untuk pemuda usia 20 tahun, meski ia mengaku lebih menyukai jika junior bertindak sesuai umur mereka. Namun, suasana berubah serius saat Jong Hong bertanya, "Apakah kau murid dari Fish King?" Jin terkejut. Jong Hong menjelaskan bahwa ia mengenali teknik pukulan petir Jin. Dalam sejarah Murim, hanya ada 4 klan utama pengguna petir, Oryo, Namgong, Simen, dan Baekli. Simen mengambil aliran pedang, Namgong mengambil jalan Taois, dan Baekli menyerah setelah mengalami kegagalan berulang kali. Kini, hanya sekte Oryo yang tersisa memakai teknik pukulan, yang anggotanya hanya 1 orang, yaitu Wosung, Fish King. Jin pun mengakui dengan tegas bahwa ia adalah penerus Fish King. Jong Hong merasa takdir mempertemukan mereka. Ia menyebut bahwa energi petir Jin mencerminkan sifat petir itu sendiri, mendominasi dan tidak bisa dikendalikan. Persis seperti Fish King yang selalu ingin menjadi petir yang membelah surga. Kata kiasan membelah surga mungkin bisa diartikan juga dengan orang yang terkuat dan tidak tunduk kepada siapapun. Lalu Jong Hong menanyakan kabar Fish King. Walau Jin merasa aneh dengan pertanyaan itu karena King adalah dirinya, Jin aslinya memilih menjawab bahwa nasib gurunya sama dengan Mo Yong-chu. Ia tidak akan bisa menemuinya lagi, gumam hati selamanya. Jong Hong terkejut menyadari rekan-rekannya menghilang satu persatu. Kabar ini akan segera ia sampaikan kepada 3 Divine Stars, karena dikhawatirkan ada kemungkinan fraksi iblis mulai bergerak secara diam-diam. Ia juga mengatakan kepada Jin bahwa jika fraksi iblis mulai muncul, tidak ada pilihan lain selain melawan mereka seperti terakhir kali. Namun sayangnya, Jin tidak akan bisa membayangkan kekuatan mereka karena ia belum lahir pada saat itu. Meski begitu, Jin membalas, "Apakah maksudmu kisah 5 Dragon Wars?" Untuk informasi tambahan, biar nggak bingung, King meninggal pada saat perang 5 Dragon Wars melawan fraksi iblis, dan ketua asosiasi Murim memimpin perang tersebut. Oke, lanjut. Jong Hong menjawab bahwa meski perang 5 Dragons Wars yang paling dikenal, sebenarnya ada pertarungan lain setelah perang usai yang tidak banyak orang lain tahu. Itu adalah pertarungan antara 3 Divine Gods melawan 1 orang Grandmaster dari fraksi iblis. Hanya 1 orang. Mana mungkin orang lain bisa mengerti keputusasaan yang kami rasakan saat itu. Jong Hong menambahkan bahwa setiap kali ia mendengar kabar Sword God masih berkelana dan melakukan latihan tertutup, hal itu selalu mengingatkannya pada kejadian tersebut. Meskipun itu adalah pertarungan yang menentukan hasil perang antara fraksi ortodoks dan demonik, saat 3 master terkuat harus mengeroyok 1 orang, ingatan itu tetap menjadi luka. Inilah alasan mengapa kita semua harus terus bertambah kuat, ucap Jong Hong. Jong Hong juga memberitahu Jin bahwa Grandmaster tersebut masih memiliki penerus, yang kemungkinan seusia dengan Jin saat ini. Sang ketua mendekat, memegang tangan Jin dan berkata, "Jadilah lebih kuat anak muda. Kuat secara mutlak tanpa mempedulikan orang lain." Mengenai Patriark Ouyang, menurutnya Jin tidak perlu khawatir. Setelah mengetahui bahwa Jin adalah murid dari Fish King, kekuatannya sudah tidak diragukan lagi. Patriark Ouyang sendiri akan mendapatkan hukuman penjara di bawah otoritas asosiasi Murim. Terakhir, Jong Hong menyuruh Jin untuk segera beristirahat karena Jin akan mengikuti turnamen Dragon Phoenix. Jin pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Sepanjang jalan pulang, Jin tenggelam dalam berbagai spekulasi. Ia teringat kembali pada pertanyaan terakhir yang ia lontarkan kepada Jong Hong sebelum meninggalkan ruangan tadi. Siapa nama Grandmaster yang mampu melawan 3 Divine Star seorang diri? Namun, Jong Hong menjawab bahwa Grandmaster itu tidak memiliki nama. Jin yang masih penasaran kemudian bertanya lagi, apakah dia benar-benar sudah mati? Tatapan Jong Hong berubah tajam saat menjawab. Kami telah memotong-motong tubuhnya berulang kali, lalu membakarnya hingga menjadi abu. Abu itu kemudian kami sebarkan ke 3 pegunungan berbeda, Wuji, Lui, dan Emei. Ia menambahkan dengan nada mengancam, jika sampai terjadi bencana lagi yang berkaitan dengannya, entah itu anaknya atau penerusnya, maka kupastikan sendiri kali ini tidak akan ada lagi abu yang tersisa. Setelah mendengar semua kenyataan itu, spekulasi Jin terhadap sosok ketua asosiasi Murim mulai berubah. Saat membayangkan pria itu tertinggal sendirian di aula luas yang sunyi, ia tak lagi melihatnya sebagai senior dunia bela diri yang terhormat. Di mata Jin, sosok itu kini tampak seperti seorang monster yang dibentuk oleh kekejaman zaman. Jin merasa bahwa lawan sesungguhnya dari fraksi iblis bukanlah fraksi ortodoks yang penuh keadilan, melainkan sosok monster lain yang tak kalah mengerikan. Dalam hatinya, Jin bergumam dengan getir, mungkin aku pun tidak ada bedanya dengan mereka.
Baginya, dunia bela diri yang lahir dari pembantaian tiada akhir antara faksi ortodoks dan iblis ini tak lebih dari sekedar alam asura. Sebuah tempat di mana hanya ada peperangan dan kehancuran. Namun saat Jin tengah melamunkan semua itu, tiba-tiba Hang Yong datang dan bertanya apakah urusannya dengan ketua asosiasi berjalan lancar. Jin menjawab singkat bahwa semuanya sudah beres. Hang Yong kemudian memberitahu bahwa ia telah menyiapkan penginapan di luar area asosiasi Murim dan bersedia mengantarnya ke sana. Jin pun mengangguk dan berterima kasih. Sesampainya di penginapan, begitu pintu dibuka, mereka dikejutkan oleh sosok seseorang yang sudah duduk santai menunggu kedatangan Jin. Hang Yong yang waspada langsung bertanya, "Siapa kau?" Bukannya tegang, Jin justru tersenyum tipis. "Akhirnya kau sampai juga di sini." Sosok itu ternyata adalah Yung Ho, si rubah beracun. Dengan gaya angkuh layaknya seorang bos, ia menyahut, "Kamar ini terlalu luas untukmu sendirian, Jin." Ia juga menggerutu kesal karena tidak bisa tidur semalaman memikirkan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Jin. Saat Jin bertanya bagaimana ia bisa tahu lokasinya, Yung Ho menjawab dengan enteng, "Gampang sekali, aku tinggal menelusuri setiap penginapan dan mencari ruangan atas nama Lee Jin-eun." Yung Ho kemudian melemparkan payungnya dan tersenyum bangga. "Aku sudah melakukan tugasku, karena aku adalah pria yang selalu menepati janji. Aku bahkan rela berjalan kaki, berkuda, hingga menyeberangi lautan hanya untuk menemuimu di sini, Guru." Melihat Jin yang hanya terdiam tanpa memberikan tanggapan, Yung Ho mulai merasa gelisah. Dengan nada tidak sabar, ia mendesak gurunya tersebut. "Katakan saja, Guru, apa latihan selanjutnya yang harus aku lakukan?" Jin menghela napas panjang lalu menoleh ke arah Hang Yong. "Apakah di sekitar sini ada area latihan yang memadai?" tanya Jin. Hang Yong mengangguk dan menjawab bahwa ia mengetahui satu tempat yang sangat cocok, sebuah lokasi terpencil dengan pemandangan sejuk yang dulu sering ia gunakan untuk berlatih sendiri. Keesokan harinya, Hang Yong mengantar mereka ke lokasi tersebut. Tempat itu memang sempurna untuk menempa diri tanpa gangguan. Sebelum berpisah, Jin menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus atas segala bantuan Hang Yong sejak awal perjalanan mereka. Hang Yong memberikan salam hormat juga kepada Jin dan Yung Ho, menegaskan bahwa semua itu adalah bagian dari tugasnya. Lalu ia pun berpamitan pergi. Yung Ho menatap gurunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apakah kau juga akan berlatih, Guru? Kau sudah sangat kuat, apalagi dengan kemampuan petirmu itu." Jin menjawab bahwa ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada White Lightning Ten Face Art. Kini, saat energinya telah mencapai fase yang lebih dalam, ia berniat melatih Phantom Blossom Divine Art. Mendengar nama asing itu, Yung Ho hanya melongo tidak mengerti. "Sudahlah, percuma dijelaskan. Otakmu tidak akan sampai ke sana," ejek Jin sembari meloncat ke area latihan. Yung Ho tentu saja merasa kesal mendengar ocehan tersebut. Jin kemudian mencelupkan kakinya ke permukaan air dan berkata, "Karena kau tidak akan paham dengan teori, aku akan mempraktikkannya langsung." Seketika, kobaran petir keluar dari air, menciptakan getaran dahsyat yang menggetarkan atmosfer. Jin menjelaskan bahwa jika White Lightning berfokus pada daya hancur yang ofensif, maka seorang master sejati tetap membutuhkan teknik untuk menangkis dan membalikan serangan lawan. Phantom Blossom Divine Art adalah teknik yang berfokus pada prinsip memanfaatkan kekuatan lawan. Jin menjelaskan teknik rahasia dari ilmu ini, yaitu Phantom Reach. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk menggerakkan objek dari jarak jauh, membelokkan arah senjata lawan, atau bahkan merebut senjata mereka secara langsung. Sebagai petarung jarak dekat, Jin menganggap ini adalah kemampuan yang wajib dikuasai. "Oh, jadi itu teknik maling," simpul Yung Ho dengan wajah polosnya. Sesaat kemudian, tubuh Yung Ho hangus tersengat listrik. Jin menatapnya dingin. "Jangan pernah lagi menyimpulkan penjelasanku menggunakan otakmu itu." Yung Ho yang masih berasap hanya bisa menjawab lirih, "Baik, Guru." Jin menanyakan apa yang dirasakan Yung Ho setelah melakukan 100.000 kali tebasan. Yung Ho mengaku tidak merasakan apa-apa selain otot lengannya yang semakin membesar dan mengeras. Jin terdiam sejenak. Awalnya, ia memberi Yung Ho kesempatan hanya karena melihat potensinya. Namun ia menyadari bahwa keberanian Yung Ho dalam merebut kesempatan itu adalah sesuatu yang langka. Jin pun memutuskan untuk menaikkan level latihannya. Untuk menahan atau membalikan serangan, seorang pendekar tidak boleh asal bergerak, jelas Jin dengan nada serius. "Kau harus mampu memilih satu gerakan yang paling efisien dari 100.000 variasi ayunan yang pernah kau lakukan. Jika kau gagal memilih gerakan yang tepat, taruhannya adalah nyawa." Jin melanjutkan penjelasannya dengan nada yang lebih dalam. "Setelah kau berhasil menguasai gerakan-gerakan terbaik ini, barulah semuanya dihubungkan dan disusun menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah yang nantinya akan menjadi original basic form, fondasi murni milikmu sendiri."
Namun, Jin menegaskan bahwa proses tersebut tidak berhenti hanya pada pembentukan dasar. Ia menjelaskan bahwa para master dari setiap sekte besar menempuh jalan panjang untuk mencapai kehebatan melalui 3 tahap krusial. Pertama, mereka akan meneliti dan mengubah setiap gerakan secara mendalam agar selaras dengan filosofi aliran mereka. Kedua, teknik tersebut harus dipoles melalui uji coba dan pertarungan tanpa henti yang membakar raga serta pikiran. Hingga akhirnya, pungkas Jin, ketika gerakan tersebut telah mencapai titik sempurna yang tak tergoyahkan, barulah ia layak menyandang gelar sebagai sebuah swordsmanship sejati. Yung Ho tertegun menyadari betapa mengerikannya kegigihan para ahli bela diri. Sekarang masuk akal kenapa mereka disebut orang gila. Bahkan ada yang sampai kehilangan akal hanya untuk berlatih, gumamnya. Namun Jin menenangkan muridnya itu. Ia tidak akan mengajarkan teknik pedang yang rumit. Yung Ho sempat memprotes, beranggapan bahwa teknik yang lebih sulit pasti lebih kuat. Yung Ho, bentak Jin tegas. Bergabung dengan sekte terkenal, mempelajari teknik pedang legendaris, dan berlatih di bawah master yang hebat. Semua itu sayangnya bukanlah apa-apa. Menjadi lebih kuat adalah hal yang jauh lebih dalam daripada itu semua. Dan itu hanya bergantung pada satu hal. Siapa yang menjalani hidupnya dengan lebih serius. Yung Ho yang mendengar itu pun tertegun, meresapi setiap kata yang disampaikan gurunya. Tak lama, ketua asosiasi datang untuk berlatih. Hang Yong segera meminta maaf karena tidak tahu bahwa sang ketua akan menggunakan tempat itu. Namun sang ketua menyela dengan ramah. Ia tidak keberatan karena justru menikmati pemandangan di depannya. Jin berkata, jika kita bicara soal teknik pedang terkuat, pasti semua orang setuju bahwa teknik keluarga Dokgo adalah yang terhebat. Yung Ho pun menimpali dengan antusias. Oh, benar. Bahkan saat kecil dulu, aku sering mengayunkan batang kayu kemana-mana sambil berteriak, 9 serangan pedang Dokgo. Meskipun begitu, jawab Jin pelan, ada satu teknik pedang yang bahkan telah melampauinya. Mendengar itu, Yung Ho terkejut. Teknik apa itu? Tanyanya penasaran. Jin menjawab, itu adalah teknik milik Jin Sohan, pria yang dikenal karena obsesinya yang luar biasa terhadap pedang. Jin Sohan? Yung Ho mengernyitkan dahi. Aku tidak pernah mendengar namanya. Jin Sohan memang tidak tergabung dalam sekte manapun, balas Jin serius. Tapi, jika kau ingin menjadi pendekar pedang terbaik, kau harus mengetahui kisahnya terlebih dahulu. Jin Sohan berasal dari rombongan pertunjukan pengembara. Dia tumbuh besar dengan mempelajari tarian pedang. Dalam pertunjukan itu, Sohan harus menutup matanya, lalu menyayat pakaian sang penari tanpa boleh menyentuh kulitnya sedikit pun. Yung Ho terkejut, tidak percaya. Jin mengatakan kalau itu benar, aku pernah melihatnya sendiri. Namun yang lebih mengerikan, faktanya kedua penari itu adalah wanita yang membesarkan Yohan. Bayangkan apa yang terlintas di pikiran Sohan saat itu. Dia berlatih tarian pedang selama lebih dari 10 tahun hanya agar tidak melukai orang-orang yang ia cintai. Itulah kisah Jin Sohan, seseorang yang mengasah pedangnya demi menjaga nyawa. Namun saat ia akhirnya mempelajari cara menggunakan pedang untuk membunuh, bayangkan betapa mengerikannya dia. Seperti itulah dia melampaui 9 serangan pedang Dokgo dan menciptakan teknik pedang terkuat di dunia. Mendengar itu semua, Yung Ho bergumam. Kisah yang luar biasa. Tapi apakah kau pikir tarian pedang itu yang membuat tekniknya menjadi hebat? Jin menyela. Bukan itu. Jin menunjuk dada Yung Ho. Ketenaran atau sekte besar itu tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah hatinya yang tulus menjalani 10 tahun tarian pedang itu. Sekarang pilihannya ada padamu. Kau ingin hidup sebagai tikus pecundang atau menjadi sang rubah pedang beracun? Yung Ho pun tersenyum tipis. Ternyata itu intinya. Dengan tatapan membara, Yung Ho memohon. Katakan langkah selanjutnya, Guru. Aku tidak akan menyesal. Jin kemudian mendemonstrasikan sebuah gerakan. Tebasan dan tusukannya begitu indah, seolah membelah udara dengan estetika yang mematikan. Kau ingat gerakannya? Tanya Jin. Yung Ho tersenyum penuh semangat. Kau pikir aku bodoh, Guru? Kali ini aku tidak akan melakukannya 100.000 kali. Aku akan melakukannya 1 juta kali. Di kejauhan, Yo Jong Hong, sang ketua aliansi Murim, memperhatikan mereka sambil tersenyum kagum. Ia menyadari bahwa Jin sedang melatih aliran teknik 3 pedang. Pemandangan itu membuatnya nostalgia akan masa lalu saat ia masih berlatih bersama teman-temannya yang kini telah tiada atau menghilang satu persatu. Ia bergumam kepada Hang Yong bahwa ia akan menyiapkan hadiah spesial bagi keduanya karena telah memberikannya pemandangan yang indah. Hari-hari berlalu, Jin dan Yung Ho terus menempa diri dengan disiplin tinggi sembari menunggu pendaftaran turnamen Dragon Phoenix dibuka.
Hingga suatu hari, sang ketua aliansi datang menghampiri mereka yang sedang bersimbah keringat. Dengan senyum misterius, ia mengajak mereka untuk mengikutinya. Jin menyambut kedatangan Yo Jong-hong, sang ketua aliansi murim, dengan sapaan akrab. Yung-ho yang berdiri di sampingnya hanya bisa terpaku. Ia tidak menyangka bahwa gurunya ternyata memiliki hubungan sedemikian dekat dengan otoritas tertinggi di dunia murim. Sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda, kini berdiri tepat di hadapannya. Perhatian Jong-hong beralih pada Yung-ho. Ia menanyakan asal-usul bekas luka di pipi pemuda itu. Awalnya Yung-ho ragu. Ia merasa malu karena luka itu bukan didapat dari duel terhormat atau latihan keras. Namun, ia tak sengaja malah berkata jujur. Ia mengakui bahwa luka itu didapat di sebuah rumah kasino miliknya saat ia ditusuk belati oleh pelanggan yang menolak membayar judi. Suasana sempat hening. Yung-ho merutuki kejujurannya, berpikir seharusnya ia mengarang cerita yang lebih keren seperti bertarung melawan klan Kapak Merah. Namun secara mengejutkan, sang ketua justru menunjukkan bekas luka di tangan kanannya sendiri. Jong-hong bercerita bahwa ayahnya dulu hanyalah pelayan di sebuah kedai minuman. Suatu hari, ia melihat ayahnya sedang dipukuli. Meski saat itu belum bisa mengayunkan pedang seperti sekarang, Jong-hong menyerang mereka dengan tongkat kayu hingga musuh-musuhnya pingsan. Luka di tangannya didapat dari sayatan botol bir saat itu. Ayahnya yang terluka parah kemudian menggendongnya dan berlari jauh untuk menemui tabib. Ia bahkan rela menyobek lengan bajunya sendiri untuk membalut luka anaknya demi menghentikan pendarahan. Padahal tangannya sendiri pun terluka. Mungkin itulah mengapa bekas luka ini tidak hilang. Intinya, tidak perlu malu Yung-ho. Setiap orang yang masuk ke dunia murim membawa ceritanya masing-masing. Melihat payung Yung-ho yang sudah lusuh, Jong-hong bermaksud memberikan hadiah. Ia menyerahkan sebuah payung baru yang merupakan pemberian dari klan Moyong untuk aliansi murim. Sang ketua mengaku menyukai kegigihan Yung-ho yang ia perhatikan selama beberapa hari terakhir. Saat Yung-ho menerima payung tersebut, tangannya langsung ambruk ke bawah. Berat payung itu sangat luar biasa. Jong-hong menjelaskan bahwa ruas dan gagang payung tersebut terbuat dari besi hitam khusus. Sekarang kau tidak perlu khawatir payung ini akan rusak, meski kau mengayunkannya 1 juta kali, tambahnya. Sang ketua aliansi lalu bertanya serius kepada Yung-ho. Apakah Yung-ho menyesal telah menjalani kehidupan yang buruk? Yung-ho yang mendengar pertanyaan itu terdiam beberapa saat. Iya, ucap Yung-ho. Sang ketua asosiasi lalu memegang pundak Yung-ho dan berkata, jangan terlalu dipikirkan. Selagi kamu memperbaiki kesalahan di masa lalu dan hidup dengan benar dari sekarang, kau sudah menjadi orang baik. Jadi tidak perlu menyiksa dirimu sendiri dengan masa lalumu. Setelah itu, sang ketua berpamitan dan sangat menantikan kedatangan Jin di pendaftaran turnamen Dragon Phoenix. Lalu Jin pun mengajak Yung-ho untuk beristirahat dan mengajaknya makan siang. Akan tetapi, Yung-ho yang masih tertunduk menyuruh Jin pergi duluan karena ia ingin berlatih sedikit lebih lama. Saat Jin berjalan pergi, ia mendengar suara isak tangis Yung-ho. Yung-ho menangis karena ia masih tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah yang berharga dari sang legenda. Dan yang lebih penting, ia terharu atas perhatian sang ketua kepada dirinya. Meski ia berusaha keras menyamarkan tangisannya dengan teriakan bahagia mendapatkan payung baru, namun Jin tersenyum dan mengetahui itu. Jin pun bergumam dalam hati, pilih salah satu bodoh, mau menangis atau tertawa. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat para martial art sedang mengadakan acara festival. Festival ini diadakan untuk menyeleksi calon peserta turnamen Dragon Phoenix. Para martial art ingin memastikan tidak ada orang lemah yang ikut mendaftar besok, agar tensi adrenalin di turnamen Dragon Phoenix tetap tinggi dan tak mengurangi reputasi. Jin yang melihat kerumunan itu bergumam, festival gladi resik ya, menarik. Namun, tiba-tiba si pembawa acara memanggil Yung-ho. Karena sedari tadi Yung-ho bertingkah tidak sopan dan terlalu banyak bicara, pembawa acara itu menantangnya naik ke panggung festival untuk menunjukkan bakat, bukan sekedar bacot besar saja. Yung-ho pun beralasan hal itu karena ia merasa diejek duluan dengan selalu membawa payung, alih-alih senjata. Jin yang menyaksikan pertikaian itu pun kehilangan fokus. Konsentrasinya buyar seketika melihat tingkah konyol Yung-ho. Mendengar senjatanya ditertawakan, Yung-ho berteriak kalau tidak ada aturan yang melarang payung dijadikan senjata. Jin yang melihat Yung-ho berteriak seperti itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Meski sedang berdiri di hadapan ratusan ahli bela diri, Yung-ho tetaplah Yung-ho. Jin pun bergumam dalam hati, bocah sinting. Sambil menghempaskan payung barunya layaknya pedang, Yung-ho berseru bangga. Kalian tidak tahu saja siapa yang memberiku payung ini. Ia pun memperkenalkan dirinya dengan lantang. Namaku Yung-ho, orang yang telah melakukan tebasan 100.000 kali.
Mendengar itu, orang-orang justru makin tertawa. Bagi mereka, tebasan 100.000 kali adalah hal biasa yang dilakukan anak-anak. Salah satu dari mereka bahkan mengejek, biarkan saja, nanti juga dia dewasa sendiri. Tiba-tiba, seorang pendekar sombong berjalan mendekati Yung Ho. Dia menganggap kehadiran Yung Ho hanya akan mencemari martabat turnamen Dragon Phoenix. Ia menantang Yung Ho berduel untuk membuktikan apakah preman jalanan sepertinya benar-benar memahami teknik bela diri. Yung Ho menanggapi hal itu dengan santai. Sayang sekali, sejak awal aku memang tidak berminat ikut turnamen itu. Tapi kalau ditantang duel, haram bagiku untuk mundur, ucap Yung Ho sambil tersenyum tipis. Majulah bajingan. Akhirnya mereka berdua memasuki area pertempuran. Dari kejauhan, Jin memperhatikan muridnya itu dengan saksama. Yung Ho menarik napas dalam-dalam, lalu menerjang dengan ayunan mematikan. Yang menyerang duluan, dia yang menang, serunya. Tebasan itu begitu cepat hingga membuat lawannya terkesiap, namun sayang, serangannya meleset tipis. Yung Ho tertegun. Ia tidak menyangka jarak serangannya meleset sejauh itu. Ia lupa bahwa selama ini ia terbiasa membawa payung milik Jin yang ukurannya sedikit lebih panjang dari payung yang ia pegang sekarang. Melihat serangan itu gagal, lawan Yung Ho pun tertawa. Bahkan senjatamu sendiri saja tidak kau kuasai, ejek. Namun di tengah tawa itu, tiba-tiba lawan dan para penonton dibuat terkejut melihat strategi Yung Ho selanjutnya. Ya, strategi Yung Ho adalah berbalik dan lari sekencang mungkin. Melihat Yung Ho kabur, lawannya yang geram pun langsung berlari mengejarnya. Di tengah arena yang ramai, Yung Ho terus berlari menghindari kejaran lawannya. Penonton tertawa terbahak-bahak, menganggap ini adalah pertandingan paling kocak yang pernah mereka lihat. Kesal karena terus dipermainkan, lawan Yung Ho melemparkan sebuah belati yang tepat mengenai kaki Yung Ho, membuatnya tersungkur keras. Pria itu tertawa sombong. Berdirilah bocah, aku akan mengajarimu bagaimana cara bertarung yang sebenarnya, ejeknya. Yung Ho menoleh, meski kesakitan ia masih sempat membalas. Kau benar-benar bodoh, sudah menjatuhkanku malah menyuruhku bangun. Amarah pria itu memuncak, ia menusukkan tongkatnya ke perut Yung Ho, namun Yung Ho berhasil menangkapnya. Merasa jarak sudah pas, Yung Ho mengayunkan payung besi hitamnya. Tapi serangannya meleset karena beban senjata yang belum ia kuasai sepenuhnya. Lawannya pun semakin jemawa. Tebasanmu sampah, aku yakin tusukanmu juga sama payahnya. Pria itu menerjang, menusukkan tongkatnya sekuat tenaga hingga mengenai tubuh Yung Ho. Tak berhenti di situ, ia lalu menghantam kepalanya dengan tendangan brutal. Darah menyemprot, kesadaran Yung Ho mulai memudar. Di ambang kegelapan, tiba-tiba petuah Yo Jong Hong terngiang di benaknya. Adrenalinnya terpacu hebat. Menolak untuk tumbang, Yung Ho tetap berdiri dengan wajah bersimbah darah. Bagaimana bisa bajingan gila ini masih berdiri? Gumam lawannya, tak percaya melihat Yung Ho masih bertahan setelah terkena serangan vital. Pria itu menerjang kembali untuk serangan terakhir yang mematikan. Di saat maut mendekat, Yung Ho teringat pertanyaan sang ketua aliansi. Apakah kau menyesal menjalani kehidupan bodoh selama ini? Iya, aku sangat amat menyesalinya. Batin Yung Ho saat tombak lawan kembali menusuknya. Sambil mengerahkan seluruh sisa tenaganya pada genggaman payung, ia melanjutkan perkataannya. Karena itulah, sekarang aku akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Terima kasih sudah memperpendek jarak, bangsat. Boom! Satu ayunan payung besi hitam menghantam telak kepala lawannya. Suara benturannya begitu brutal. Terdengar bunyi tengkorak yang pecah seketika. Penonton terdiam niri. Suara payung itu tidak lagi terdengar seperti bambu, melainkan hantaman martil raksasa. Lawannya tewas di tempat. Yung Ho kehabisan nafas dan tenaga. Melongo tak percaya ia baru saja membunuh seorang ahli bela diri. Namun senyum bangga di wajahnya terlihat. Ia lalu menatap ke arah Jin yang mengawasinya dari atas. Hei, guru sialan. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku yang busuk. Ingatlah namaku, Yung Ho, bajingan keras kepala yang haram untuk menyerah. Jin pun tersenyum bangga melihat perkembangan muridnya. Namun teman-teman dari pria yang tewas tadi tidak terima. Mereka mengepung Yung Ho yang sudah di ambang batas. Haha, sialan, tenanglah dan tentukan saja urutannya, ucap Yung Ho walaupun pandangannya mulai kabur. Tepat sebelum Yung Ho jatuh, Jin muncul di sampingnya menggunakan teknik rapid strike. Tekanan aura Jin membuat mereka semua berkeringat dingin ketakutan. Mereka pun akhirnya bertanya, siapa kau sebenarnya? Aku hanya seorang pedagang yang ingin mengikuti turnamen Dragon Phoenix, jawab Jin tenang. Aku sarankan kalian pergi sekarang.
karena guruku ini psikopat gila yang akan haus darah. Saat ketegangan memuncak, Eunwol tiba-tiba muncul secepat kilat dan menangkap tubuh Young Ho yang hampir roboh. Ia menyuruh semua orang pergi agar festival berakhir dan peserta bisa menjaga kondisi primanya untuk turnamen besok. Penonton heboh melihat ketampanan dan wibawa Eunwol dari klan Hwa. Eunwol berbisik pada Jin agar tidak membuang tenaga di sini. "Kalau tidak salah, kau si musim gugur ya?" tanya Jin santai. "Hwa Eunwol," jawabnya kesal. Eunwol pun mengajak Jin minum bersama di penginapan mereka 1 jam lagi, karena ada sesuatu yang ingin ia berikan. Beberapa menit kemudian Eunwol kembali ke penginapan dan menikmati teh hangat di malam hari. Tiba-tiba adiknya Eun-sol datang menghampiri. Ia penasaran kenapa kakaknya menghentikan pertarungan tadi, padahal menurutnya sedang seru-serunya. Eunwol menjelaskan bahwa Jin adalah orang yang mengincar kemenangan di turnamen Dragon Phoenix. Sebagai sesama peserta, Eunwol tidak mau identitas dan kemampuan asli Jin terbongkar sekarang. Eunwol lalu balik bertanya, "Gimana menurutmu, Tuan Muda Jin?" "Dia terlihat kuat," jawab Eun-sol singkat. Eunwol mengangguk setuju. Ia bercerita bahwa saat tanding Skywalk tempo hari, Jin dengan sengaja mengatur kecepatannya agar tetap sama denganku, bahkan mempertahankan jarak dengan sangat akurat. "Pria yang sangat berpengalaman," gumam Eunwol. Eunwol bahkan mulai meragukan ambisinya sendiri untuk mengalahkan para penerus utama dari Asosiasi Kaisar. Setelah berpikir beberapa saat, tiba-tiba Eunwol berkata, "Mungkin aku harus mundur tahun ini." Eun-sol terkejut, tidak percaya kakaknya merasa seinferior itu. Eunwol meyakinkan adiknya bahwa Jin bisa membantai semua orang di turnamen nanti hanya dengan kekuatan fisiknya saja, bahkan tanpa tenaga dalam. Melihat reaksi adiknya, Eunwol mulai menggoda. Karena ayah mereka sedang mencari menantu, Eunwol menyarankan agar Eun-sol menikah saja dengan Jin. Menurutnya, daripada terikat dengan klan-klan besar martial art, lebih damai jika mereka menjalin hubungan dengan klan pedagang terhebat di masa depan. Eunwol terus menggoda Eun-sol untuk mendekati Jin sekarang juga sebelum ribuan wanita lain mengantri setelah turnamen selesai. Eun-sol yang sudah tersipu malu akhirnya berontak. "Kak, seriuslah dikit, dia itu bukan tipeku." Tapi sialnya, tepat saat kalimat itu keluar, Jin sudah berdiri tepat di hadapan Eun-sol. Eun-sol langsung membatu. Wajahnya memerah antara terkejut dan malu setengah mati. Jin yang berdiri di sana juga ikut bingung mendengar kalimat "bukan tipeku" tersebut. Untuk memecahkan keheningan yang sangat canggung itu, Jin bertanya pelan, "Apakah aku boleh masuk ke dalam?" Eunwol yang melihat adiknya mematung seperti itu merasa senang dan tertawa cekikikan. Karena rasa malu yang tak tertahankan, Eun-sol sampai menghantamkan kepalanya ke pintu. Jin yang melihat itu hanya bisa bergumam pendek, "Gila." Awalnya, Jin sempat berpikiran kalau Eun-sol adalah pelacur karena kelakuannya. Namun setelah memperhatikan rambutnya yang bersih dan pakaian mewahnya, Jin segera mengubah pandangannya. Gadis ini jelas bukan orang sembarangan. Penampilannya memancarkan aura bangsawan. Eunwol hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat tingkah adiknya yang memalukan. "Seperti yang kau lihat, dia memang agak gila," ucap Eunwol sembari memperkenalkan adiknya yang bodoh itu kepada Jin. Mereka bertiga akhirnya duduk bersama sembari menyeduhkan teh. Di sela suasana yang kaku, Eunwol memberikan kode kedipan mata kepada adiknya. Eun-sol memutuk dalam hati, merasa terpaksa karena harus menjalankan skenario kakaknya. Eunwol membuka percakapan dengan memuji Jin setinggi langit, bahkan menyebut bahwa Eun-sol sangat terkesan dengan ketampanan dan kekuatan Jin. Sebagai ucapan perkenalan, Eunwol meminta Eun-sol memberikan sebuah hadiah, sepasang sarung tangan berharga milik klan Hwa. Jin menerima sarung tangan itu dengan antusias. Ia mengagumi detail pembuatannya yang sangat teliti. "Ini bagus sekali, terima kasih, aku akan menggunakannya dengan baik," ucap Jin tulus. Eunwol kemudian memancing Jin dengan pertanyaan soal kandidat terkuat di turnamen Dragon Phoenix tahun ini. Saat Jin mengaku tidak tahu, Eunwol menyuruh adiknya untuk menjelaskan situasinya. Meski kesal karena selalu dilemparkan tanggung jawab, Eun-sol akhirnya menurut karena diancam kakaknya akan membeberkan aib masa kecilnya di depan Jin. Eun-sol kemudian menjelaskan bahwa dalam turnamen kali ini ada banyak nama yang disebut-sebut sebagai kandidat juara terkuat. Namun, di antara nama-nama besar tersebut, kekuatan terbagi menjadi 2 kubu utama, yaitu Asosiasi Murim dan Asosiasi Kaisar. Dari Asosiasi Murim terdapat 2 petarung andalan, yaitu Yeol dari Sekte Mon Hwa dan Lim Jiryong dari Sekte Wudang.
Sementara itu, di sisi asosiasi kaisar juga menjagokan dua petarung kuat, yakni Dok Gohan dan Nam Gongwi. Menariknya, Dok Gohan dan Nam Gongwi diprediksi akan bertarung mati-matian jika bertemu di final. Alasannya karena mereka terlibat cinta segitiga memperebutkan Baekgyeon, wanita yang dikenal sebagai wanita yang tercantik di selatan. Mereka sudah saling benci dan tidak sabar untuk mempermalukan satu sama lain di hadapannya. Mendengar nama Baekgyeon, Jin mencoba mengingat-ingat. Ia merasa tidak asing. Baekgyeon adalah putri dari seniornya yang dulu sangat berjasa membantunya di kehidupan sebelumnya. Ternyata garis kecil itu sudah tumbuh dewasa dan dicintai setiap pewaris klan besar. Gumam Jin dalam hati sembari tersenyum geli. Rasanya lucu membayangkan orang yang dulu ia anggap paman, sekarang malah jadi sebaya. Eun-sol juga memberitahu bahwa kakaknya, Eun-wol, adalah kuda hitam dari asosiasi penguasa yang jarang bertarung di depan umum karena malas. Mendengar itu, Jin membatin kalau itu semua masuk akal, karena Jin merasakan hasrat bertarung Eun-wol memang sangat rendah. Atau mungkin pria ini memang terlalu hebat sampai tidak perlu berusaha. Haha, sungguh pria yang mengerikan, ucap Jin dalam hati. Tapi tahun ini ada dua variabel tak terduga, lanjut Eun-sol. Pertama, seorang jenius dari sekte Hainan, dan kedua adalah Lee Jin-eun dari klan pedagang Enha. Jin tersenyum tipis. Variabel tak terduga ya? Menarik, gumamnya. Saat ditanya seberapa siap dirinya memenangkan turnamen Dragon Phoenix ini, Jin menjawab santai sambil memakai sarung tangan barunya. Mohon maaf, tapi dari semua nama yang kau sebutkan tadi, belum ada satupun yang membuat darahku mendidih. Mendengar pernyataan itu membuat Eun-wol dan Eun-sol sontak terdiam terpaku. Eun-wol tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Tuan muda Jin, Anda memang pria yang menarik." Dalam hatinya ia membatin. Dia benar-benar orang yang sulit dihadapi. Sebanyak apapun aku menganalisisnya, aku tetap tidak bisa menebak kemampuan ataupun teknik utamanya. Aku bahkan tidak tahu apakah dia tertarik pada Eun-sol atau tidak. Padahal Eun-sol dikenal sebagai Snow Phoenix, tapi pria ini tampak tidak peduli sama sekali. Atau mungkin dia terlalu indah. Di mata Eun-wol, Jin hanyalah pria yang haus akan kekuatan. Tak lama kemudian, Jin berpamitan pulang. Ia mengucapkan terima kasih kepada Eun-sol dan Eun-wol, khususnya kepada keluarga Hwa, karena telah memberinya hadiah yang sangat berharga. Setelah Jin berpamitan, Eun-sol menanyakan minat kakaknya di turnamen nanti. Eun-wol menatap bulan dan menjawab bahwa ia sudah menemukan pemenangnya dan berniat mengalah. Beberapa saat kemudian, Eun-wol yang sedang melamun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak mengingat semua kelakuan Jin. Melihat kakaknya tiba-tiba tertawa, Eun-sol mengoceh bahwa kakaknya sudah gila. "Lupakan saja, kadang otak gue suka nejok sendiri," ucap Eun-wol. Eun-wol lalu mengalihkan pembicaraan. "Jin sepertinya bukan orang yang suka main wanita deh. Bahkan di depanmu pun dia tidak menggodamu sedikit pun." Eun-sol menjawab dengan gengsi. Dia cuma pura-pura tidak tertarik. "Tidak," jawab Eun-wol jujur. "Aku rasa dia memang tidak peduli soal dirimu." "Yah, aku juga tidak peduli dengannya," balas Eun-sol kesal. Ia juga menasihati Eun-sol agar tidak hanya melihat status klan, karena terkadang pewaris pedagang jauh lebih kuat dan terhormat daripada pewaris klan bela diri yang tercela. "Pilihlah pria yang kau cintai dengan matamu sendiri," ucap Eun-wol bijak. Tiba-tiba, Eun-wol kembali tertawa saat teringat bagaimana Jin tak menganggap Nam Gongwi dan Dok Gohan sebagai ancaman. Kalau mereka dengar, mereka pasti langsung menghunuskan pedang di depan mata Jin saat itu juga, ucap Eun-wol. Apa barusan aku tidak salah dengar? Suara berat itu datang dari belakang mereka. Di sana berdirilah Dok Gohan, calon penerus patriark klan Doko yang legendaris. "Siapa bajingan yang berani berkata seperti itu?" tanya Dok Gohan sembari melangkah maju dengan tatapan membunuh. Eun-wol mendengus kecil. "Sayangnya, aku terlalu takut untuk membuka mulutku sendiri." Sementara Eun-sol menyuruh kakaknya untuk diam agar situasi tidak semakin kacau. Suasana di depan penginapan semakin memanas. Menyadari Dok Gohan datang dengan emosi yang meruap, Eun-wol segera memerintahkan Eun-sol untuk masuk ke dalam. Han melangkah maju dan menyempatkan melirik payudara Eun-sol yang hendak pergi. Sebelum akhirnya berhadapan langsung dengan Eun-wol. Eun-wol mencoba mendinginkan suasana dengan menyebut bahwa ucapan tadi hanyalah bualan pendekar biasa yang kebetulan lewat. Namun Han tertawa meremehkan. "Pendekar biasa? Bukankah yang baru saja pergi itu si pedagang dari Enha yang sedang ramai diperbincangkan?" Han curiga mengapa seorang pedagang berada di tempat calon ahli strategi asosiasi kaisar selarut ini.
Siapa yang lebih kuat antara dia dan aku? Tanya Han tiba-tiba. Enwol menjawab dengan tenang. Jangan remehkan orang yang sudah menumbangkan Patriark Ouyang, dan jangan meremehkannya hanya karena dia anak seorang pedagang. Mendengar itu, Han murka. Secara kilat, ia melancarkan tusukan mematikan ke arah kepala Enwol. Namun dengan gerakan elegan, Enwol membelokkan serangan itu hanya menggunakan kipasnya. Han merasa terhina, menganggap Enwol secara tidak langsung menyebutnya lebih lemah dari Patriark Ouyang. Sifatmu masih saja temperamen, ujar Enwol. Han kemudian menanyakan kebenaran rumor bahwa Enwol akan mundur dari turnamen. Baginya, jika Enwol turun tangan, kemenangan Asosiasi Kaisar adalah mutlak. Namun Enwol justru tertawa terbahak-bahak dan memberi peringatan sebagai calon ahli strategi Asosiasi Kaisar. Pemenang turnamen tahun ini bukan dari Asosiasi Murim ataupun Asosiasi Kaisar. Mendengar itu, Han menantang Enwol. Kau berani pegang ucapanmu? Aku pertaruhkan 10.000 nyang bahwa pemenangnya berasal dari dua kubu itu. Enwol tersenyum tipis. Aku pertaruhkan 30.000 nyang bahwa pemenangnya bukan dari keduanya. Han terdiam sejenak, lalu berbalik pergi. Lebih baik siapkan uangmu, Enwol. Keesokan harinya, ribuan pendekar memadati area pendaftaran. Syarat untuk lolos babak penyisihan sangat sederhana namun brutal, yakni rebut 3 papan nama dari peserta lain. Saat tiba di meja panitia, Jin diminta menuliskan nama atau julukannya. Jin sempat berpikir untuk memakai nama Fist King, namun ia segera membatalkannya. Ia merasa dirinya yang sekarang belum setangguh dulu dan memakai gelar King di depan para raja saat ini terasa kurang sopan, terkecuali King Emu. Tulis saja Fist Warrior, ucap Jin. Panitia itu tersenyum dan memberikan papan kayunya. Semoga beruntung, Fist Warrior. Jin melangkah masuk ke arena yang sangat luas. Matanya dengan jeli memindai para peserta. Ia melihat beberapa pendekar yang memiliki energi Qi yang kuat dan ada juga yang baru berkembang. Namun ia hanya bergumam. Qi bukanlah segalanya. Akan kubuktikan dengan teknik tubuh yang sudah kulatih. Secara tak sengaja, Jin sempat melihat keributan di salah satu sudut arena. Seorang juri dengan tegas mematahkan papan nama peserta yang bersikap brutal menghajar lawan yang sudah menyerah. Karena menurutnya menghajar lawan yang sudah tumbang bukanlah sikap seorang seniman bela diri sejati. Mendengar itu Jin tersenyum tipis. Meski ia sering muak dengan kemunafikan kelompok ortodoks, keberadaan juri-juri adil dan para tetua seperti ini membuatnya tidak bisa benar-benar membenci kubu tersebut. Jin bertanya kepada salah satu peserta cara untuk bertarung di arena juri tersebut. Pria itu berkata kalau Jin bisa naik tanpa harus antri. Jin kemudian menaiki arena juri tua itu untuk mengisi slot peserta yang kosong. Setelah memberi salam hormat, mata sang juri tua tiba-tiba tertuju pada tangan Jin. Matanya berbinar melihat sarung tangan yang dikenakan Jin. Anak muda, apa ini? Selama 50 tahun aku di sini, aku belum pernah melihat sarung tangan seindah ini. Tanya juri itu takjub. Jin menjawab bahwa itu adalah hadiah dari kakak beradik Ensol dan Enwol dari klan Hua. Juri tua itu tiba-tiba meraba teksturnya dengan teliti. Ini terbuat dari benang sutra langit yang sangat langka dari klan Beckley. Kualitas terbaik, bahkan pedang tertajam pun tidak akan mudah memutusnya. Jin tertegun. Ia tidak menyangka Ensol dan Enwol memberikan barang seberharga itu dengan begitu santainya. Lawan pertama Jin, seorang pria dengan ikat kepala merah, ia menanyakan kapan pertandingannya bisa dimulai. Sambil menahan malu karena teralihkan fokusnya, juri itu pun lalu memulai pertandingannya. Melihat sarung tangan Jin, ia mengira Jin adalah petarung tinju sama seperti dirinya. Namun sebelum ia selesai bicara, Jin sudah berada di depannya. Aku kira kau sudah siap. Satu hantaman keras membuat si ikat merah terpental jauh keluar arena dengan wajah bersimbah darah. Juri tua itu syok. Fist Warrior pemenang, teriaknya setelah terdiam beberapa saat. Beberapa saat kemudian, peserta kedua masuk, seorang pendekar berjuluk Life Stealer. Menyadari pukulan Jin tidak masuk akal, ia memutuskan untuk menyerang dengan kekuatan penuh sejak awal. Ia menerjang dengan seluruh energi Qi-nya yang dituangkan ke dalam senjata. Jin menghindari serangan itu dengan gerakan yang sangat efisien, lalu melakukan serangan elbow yang mematahkan tongkat lawan. Sebelum lawan sempat bereaksi, Jin mendaratkan serangan penutup. Seharusnya kau tidak menuangkan semua energimu ke senjata, bisik Jin sambil menghantam wajah lawan hingga tersungkur jauh. Penonton dibuat terpana. 2 pertandingan dimenangkan hanya dengan 2 pukulan.
Di kejauhan, Nam Gong Wi dan Dok Kuhan mengamati dengan senyum tipis. Tidak buruk, ucap Wi. Tapi dia sepertinya hanya bisa menggunakan penguatan fisik tanpa tenaga dalam, tanggap Han. Juri tua itu tertawa terbahak-bahak melihat kekuatan jin yang mengerikan. Menurutnya, sungguh tidak masuk akal jin bisa menang lagi hanya dengan satu pukulan. Setelah peserta kedua diangkut oleh tim medis, sang juri menyuruh peserta ketiga maju. Jika jin menang sekali lagi, maka ia resmi lolos dari babak seleksi ini. Namun kocaknya, peserta tersebut justru gemetar ketakutan dan memilih mengundurkan diri. Juri tua pun marah besar. Ia tidak habis pikir bagaimana ceritanya seseorang bermental lemah seperti itu berani menginjakkan kaki di turnamen ini. Juri tua itu segera menyuruhnya meninggalkan papan namanya dan pergi dari sana saat itu juga. Akhirnya, sang juri menyerahkan 3 papan nama tersebut kepada jin. Baru kali ini aku melihat seseorang lolos babak penyisihan hanya dengan 2 pukulan. Selamat, Fist Warrior, kau lolos. Jin menerima papan-papan itu dengan senyum tipis. Langkah pertamanya menuju puncak Dragon Phoenix baru saja dimulai.